Coba Anda baca Matius KPR 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari Nasorios, tokoh dari Kristen. Coba, Paulus berdiri di tengah, berteriak dia, aku adalah Rasul, diutus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Datang dalam nama Yesus. Siapa yang menjadi pengikutku akan selamat masuk surga. Orang Yahudi meludah. Tapi orang Roma, orang Yunani, wah rebutan. Di situ ada pesta babi, di situ ada pesta minuman keras, di situ. Wah, masuklah, mendaftarlah semua. Makanya Kristen itu dibesarkan di mana? Di Yerusalem atau di Roma? Ya di Roma dong, di Roma dong. Kenapa orang-orang pagan yang berlomba-lomba memeluk agama Kristen awal mula? Ya karena agamanya mirip dengan ajaran nenek moyang mereka. Coba suruh orang Roma Yunani bersunat, mana mau dia masuk agama yang bersunat? Nggak mau dia. Coba suruh tinggalkan babi, mana mau, itu makanan kesukaan mereka. Mana mau. Sama seperti, mohon maaf nih, sama seperti orang China begitu masuk ke Indonesia, disuruh, kamu masuk Indonesia harus punya agama. Nih ada agama Islam, begini syaratnya, tak. Aduh, pening, berat itu berat. Nah ini ada yang bagus, Kristen, cocok untuk kamu. Apa dia? Makan babi, tidak bersunat, boleh minum khamar, boleh begini, enggak ada aturan, mati masuk surga. Masuk, ayo bikin KTP, jadi Kristen semua tuh. Makanya jumlah Kristen di Indonesia sedikit bertambah dari China. Itulah yang terjadi. Itu yang terjadi. Tapi kalau orang yang menggunakan akal, tidak mungkin. Mana mau mereka. Orang Yahudi masuk ke Indonesia. Yahudi, ya paman, nggak ada agama Yahudi di Indonesia. Jadi mau gimana? Ini pilih Islam, Kristen. Apa kalau Islam? Penyembah ini, wah, sama aja kita. Coba yang ini, wah nggak mau kami itu, nggak mau. Ketika orang-orang Yahudi memilih berKTP Islam daripada Kristen. Padahal Kristen mengaku dari agama Yahudi. Itulah makanya disebut pret. Iya toh? Orang Yahudi ketemu dengan orang Islam selamat cipika-cipiki. Tapi orang Yahudi bertemu dengan Kristen tidak mau dia cipika-cipiki, nggak mau. Apa katanya? Bau babi. Sementara mereka dilarang makan babi. Jangan kau makan babi, haram itu bagimu. Orang Kristen malah berpesta dengan babi. Begitu abangku. Kembalilah kepada orang tua, cium kakinya, peluk mereka, kembali ke dalam pelukan mereka. Darah mereka yang mengalir di dalam tubuhmu, kawan, tidak bisa kau ganti dengan dunia dan seisinya pada kedua orang tua. Jeripayanya mengandung, melahirkan, membesarkan, aduh, gak bisa kita bayar dengan apapun. Yang apa ini masuk Bang cuma orang tua angkat. Ya, berubah lagi jadi orang tua kayak Paulus berubah. orang tua angkat yang agama gini. Orang tua kandung tetap oten. Oh ya sudah, ikutlah orang tua angkat. Berarti mereka orang tua angkat ini adalah utusan Tuhan untuk menyelamatkan saudara. Jangan disia-siakan. Tapi kembali kepada saudara, pikirkan matang-matang. Apakah Kristen ini ajaran Yesus? Di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Di mana Yesus mengajarkan makan babi? Di mana Yesus mengajarkan tidak bersunat? Di mana Yesus mengajarkan kemudian ibadah minggu? Ada nggak? Nggak ada. Ya makanya saya juga bingung Bang Zuma. Ya sudah ikut sama orang tua angkat. Jangan bingung. Jangan bingung Bang. Sejauh ini kan kalau kita benar-benar oten ini. Oten kita ini. Ya oten. Tidak mungkin Muslim mengaku oten. Jadi kita sebenarnya asalnya dari Medan sih, sekarang di Sulawesi. Di Sulawesi ini kan udah merantau, jadi ada orang tua angkat gitu loh. Oh iya bang, siap. Orang tua angkatnya apa? Bugis. Oh, dari Suawa sana, orang Suawa. Oh siap. Mereka orang baik, Gorontalo iya.
Jadi Betul, Abang. selama ini kan tidak saya temukan di sini tentang apa itu toleransi di sini sangat kuat sekali. Jadi tidak ada istilah perbedaannya gitu. Di mana-mana di Nusantara ini, Bang, toleransi kita baik. Di mana-mana. Nggak ada kok Islam Kristen itu ribut. Adapun ribut beberapa tahun yang lalu, ya itu hanya unsur-unsur X aja. Ada kekuatan di balik itu semua yang menginginkan itu terjadi. Islam agama Makanya rahmat lil kalau alamin, Kristen agama kasih, aman ya itu. Apalagi ini sering sih dengarkan sih. Jadi sekarang aku mau naik, mau bertanya itu. Iya, Bang. Soalnya kan di Kristen pun sama doang yang saya lihat. Iya. Oh, Pulang ibadah ya berantem pun. ada pendeta muda datang, pendeta muda. Hai, semangat malam. Ya, selamat malam. Malam juga, Saudari Mikana. Apa Ya, kabar? malam. Puji Bapak Yahweh, kabar baik. Wih, mantap kali. Udah tidak Kristen lagi sekarang berarti ya? Kalau Sudah di KTP Kristen, tapi menurut ajaran kitab suci, saya mesianik penyembah Yahweh Yesus Hamasiah. Ah, kenapa Yosuanya yang disembah? Yahweh Yesus Hamasiah. Oh, iya. Jadi itu gelar baru bagi Tuhannya Yahudi rupanya. Oh, bukan. Itu Yesus Hamasiah namanya. itu kan anak-anak Maryam. Yesus Hamasiah anak-anak Maryam. Iya, itu anaknya Miriam. Oke, secara hukum boleh dikatakan, tapi secara biologis bukan. Karena Yesus Hamasiah adalah Elohim itu sendiri yang datang ke dunia. Wow, ajaran dari mana lagi? Ini ya Mbak di kanan. Iya. Ajaran Kita apa mau lagi bertanya ini? dulu Mbak di kanan kan. Kalau boleh. Nggak usah, ini kamu kita Kristen jawab kan? Dulu kan. Aku Kristen. Ajaran apa Memang lagi? Kristen aku. Tapi yang bikin bingung cuma satunya. Kalau Kristen bingung aku. Nggak pernah bisa saya jawab sendiri. Saya tanya pun sama orang nggak dijawab. Kan ada dalam Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kan gitu. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air kan. Kenapa harus melayang-layang roh permukaan? Pertanyaannya gitu. Kenapa harus melayang-layang rohnya? Roh Allah itu. Kamu kan Kristen. Udah baca bahasa Ibrani-nya nggak ada nggak Allah di situ? Ruah Elohim. Kan kita ke bahasa Indonesia dulu. Kita bahasa Indonesia. Elohim itu artinya Tuhan. Oke, jadi gini aja ya. Apa error kalau kamu bertanya sama saya, naik aja nanti ke room saya. Ruah di situ angin, Bang. Iya, kalau kamu nanti mau bertanya sama saya, naik ke room saya. Kan di sini saya naik ke room Juma, saya mau bertanya sama Juma, sama Bang Juma. Ruah Elohim. Iya, silakan. Silakan Saudari Mikana. Iya, oke Bang Juma ya. Karena saya lihat ada video di Boleh mana. turun aku dulu ya, Bang Juma. Iya. Oke, Saudara, error. Mudah-mudahan ada error lagi nanti. Silakan. Mana ya ini ya? Bentar. Iya. Apa itu? Mana videonya bentar? Video? Iya. Videonya Bang Zuma. Iya, Bang Juma menggiring opini Iya. bahwa saya ini menginsulting Islam. Karena saya memakai atribut Islam. Oh iya. Itu ada videonya itu ya. Betul. Nah, Terus? jadi kan kita harus meluruskan ini ya, stigma dalam masyarakat bahwa saya menggunakan atribut Muslim, ya kan? Ini Sehingga atribut Bang apa? Juma, ya bentar dulu, sehingga Bang Juma
menuduh saya atau mengatakan Terus, saya terus. ini insulting Jaringan Islam. saya teman-temannya. Ya, bentar ya. Saya tunjukkan dulu di mana videonya. Mana pernah saya lihat ya? Aduh, Bahwa Mikana sorry jaringan saya Mbak. Oh, Bisa jaringannya diulang kenapa? lagi. Mana videonya itu? Sorry Yang begini, jaringan intinya saya begini. teman-teman. Jaringan saya kurang baik. Tunggu ya. Oh, ini dia. Udah dengar, Bang? Oh, belum nih kayaknya. Bang Juma bermasalah. Iya, sorry. Sudah, Bang? Sudah. Baik. Oke nih ya, saya perdengarkan Iya. saja videonya ya. Sebentar. Iya. Jangan kalian menyamakan diri kalian tampil seperti Islam. Jangan kalian menyamakan diri kalian tampil seperti Islam. Tetaplah Kristen. Di kana, Lina Wijaya, RK, dan yang lainnya, tanggalkan simbol-simbol Islam ketika kalian live. Jangan gunakan tipuan-tipuan yang menghinakan umat Islam seperti itu. Itu dengan kata lain, perbuatannya adalah menghina. Itu pasti. Bukan kalian menggunakan pakaian seperti itu menghina. Itu udah pasti. Bukan mau mengangkat marwah gereja. Bukan untuk memuliakan Kristen. Tidak. Jangan kalian menyamakan diri kalian tampil. Oke, di mana Bang Juma saya insulting Islam? Bagian mana yang saya gunakan untuk insulting Ini Islam? menggunakan hijab ini apa? Sesuai perintah kitab suci saya, 1 Tolong Korintus tunjukkan. 11 ayat 5 dan 6. Pakai tudung. Iya, menudungi kepala, menutupi rambut kepala. Bagaimana itu tudung? Pakai payung juga tudung, menutup dengan topi juga Oke, tudung. Bukan yang jelas hijab. ada. Oke, ya. Nggak ada. Mana? Hijab itu mana bahasa bukti- Arab. Kerudung Iya. itu bahasa Indonesia. Hijab itu bahasa Arab. Bukan Kerudung kerudung. Bukan kerudung. Kerudung Di dalam, itu bahasa. Bukan Hijab itu kerudung. bahasa. di kitab saudara itu tudung. Coba ditampilkan dalilnya. Kerudung itu bahasa, hijab itu bahasa, kerudung itu bahasa Arabnya hijab. Nah, di sini Tudung. diperintahkan Di kitab iya Anda tudung. menudungi, menutupi kepala. Ya, disuruh menutupi Nutup kepala. kepala. Nutup Iya, kepala, menutupi pakai kepala. Topi bisa. Pakai topi bisa. Nah, saya tidak mau pakai topi, disuruh menutupi kepala, Ya, bukan pakai kenapa topi. harus mengikuti hijab? Gimana mengikuti? Oke, kalau betul. Oke, sabar. Hijab nih. Kalau oke, saya sebentar. 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6 diperintahkan. Oh ya, di sini saya baca dulu. Ya. Sebentar, saya baca dulu. Dan setiap wanita yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tak berkerudung, ia sedang mempermalukan kepalanya sendiri, karena hal itu bahkan sama dengan seorang yang digunduli. Sebab jika seorang wanita tidak menudungi kepala, tidak menutupi kepalanya, maka biarlah dia bercukur. Tetapi jika malu bagi wanita untuk bercukur atau digunduli, biarlah dia menutupi kepalanya. Menutupi kepalanya. Jelas ya? Di sini penekanannya rambut. Kenapa? Kalau kamu tidak mau menutupi kepalamu, cukur saja rambutmu, botakin saja rambutmu. Jadi penekanannya di rambut. Sehingga saya mengikuti perintah kitab suci ini. Dan 1 Timotius 2 ayat 9. Sebentar, sabar Bang Juma. Itu tudung. 1 Korintus. Ini yang kamu lakukan hijab Sabar baru. dulu Bang Juma. Bisa nggak diskusi kondusif? 1 Timotius 2 ayat 9. Sama seperti itu pula wanita-wanita sopan dalam berpakaian. Ini adalah tata cara
berpakaian saat ibadah. Yang pertama, 1 Timotius 2:9, menggunakan pakaian sopan. Makanya kalau saya menutupi rambut kepala saya menggunakan pakaian sopan, bukan pakaian sesi seperti apa kelihatan ini, kelihatan itu, tidak ya. Kemudian 1 Korintus 11 ayat 5 dan 6, diperintahkan penekanannya di sini rambut, sehingga disuruh menutupi kepala, ya, menutupi rambut kepala. Dan saya mengikuti perintah kitab suci saya. Ini ditulis kira-kira 50 tahun 50 Masehi atau di abad pertama. Dan ini adalah perintah kitab suci saya dan saya lakukan. Nah, sekarang kalau abang bilang saya menghinakan Islam, emang di mana perintah di dalam kitab suci abang untuk disuruh menutupi rambut kepala seperti yang saya lakukan, sehingga saya menggunakan atribut muslim? Silakan. Oke. Sangat berani ya, sangat berani. Al-Quran Ya, silakan. surah An-Nur. Lah, saya berani ayat karena 3. benar. Kecuali saya salah, saya Tolong tunjukkan di mana dalil Bibelnya kalau gitu untuk tidak menunjukkan leher. Kan cuma rambut. silakan di mana disuruh diperintahkan menutupi rambut kepala seperti yang saya lakukan, sehingga abang menuduh saya Sekarang- menggunakan atribut muslim. Itu bukan cuma kepala doang tuh. Silakan tunjukkan Bukan cuma dalilnya. rambut. Nggak mampu Al-Quran kan? surah An-Nur. Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Oke, baca. Silakan baca. Silakan Anda buka dalilnya, saya tunjukkan. Baca dong. Anda Kan saya tunjukkan. membaca isi kitab suci saya. Li azwajik wa banatik. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Ajarkanlah kepada anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang yang beriman. Supaya apa? Agar mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Hah? An-Nur apa Al-Azab? An-Nur 31, Al-Ahzab ayat 59. Satu-satu baca, Bang. Satu-satu. Ya udah, Satu-satu Al-Ahzab dulu. Al-Ahzab ayat 59. Nah, di situ kan disuruh menutup seluruh tubuh, toh? Yes, Hah? Di mana perintahkan menutupi rambut kepala seperti yang saya lakukan? seluruh tubuh itu mana maksudnya? Seluruh tubuh apa maksudnya? Seluruh tubuh. Lah, kan di situ seluruh tubuh. Iya, seluruh tubuh. Nah, sekarang jangan seluruh tubuh. Yang saya minta samamu menutup leher, mana dalilnya di Bible? Terlalu jauh, saudara. Kenapa Anda tidak melakukan apa yang diperintahkan 1 Korintus 14? Bahwa perempuan tidak boleh berbicara di depan jemaat. Kenapa Anda tidak melakukan itu? Bukannya kalau menutup seluruh tubuh yang seperti ini? Ya silakan. Itu boleh. Itu boleh. Itu boleh. Boleh. Kan Boleh berdasarkan dong. Al-Ajab 59 disuruh menutup seluruh tubuh. Kayak gini Bang Juma. Ya boleh. Tapi sekarang ketika Anda ditanya, Nah, ini mana kan, dalilnya? menutup Mana seluruh dalilnya? tubuh. Ya, Iya kan? mana dalilnya? Oke. Mana dalilnya? Mana lagi Kemudian Anda dalilnya, Bang disuruh. Juma? Disuruh menutupi rambut kepala seperti yang saya lakukan. Tunggu. Tolong Di mana tunjukkan. disuruh menutup rambut kepala? Di Tolong mana? tunjukkan Ayo, di Bang mana Juma. dalilnya di kitab Anda. Mikena. Itu kan nggak bisa nunjukin. Mikena dengarkan saya. Di mana, yo, Bang Juma? Boleh dengarkan saya? Iya. Tunjukkan di mana dalilnya di kitabmu disuruh menutup leher. Belum clear pertanyaan saya. Tunjukkan Jawab aja dalilnya dulu. di dalam Jawab aja kitabmu dulu. disuruh Jawab dulu. menutupi rambut kepala Jawab seperti yang saya dulu. lakukan, Jawab sehingga dulu. abang bilang saya Jawab insulting dulu. Islam. Nah, Jawab, nggak tunjukkan bisa kepada jawab, kan? saya. Kamu yang nggak bisa jawab. Kamu yang nggak bisa jawab. Aduh, Kamu yang nggak bisa Tuhan. jawab. Mana? Come on. Mana? Jangan Tunjukkan di depan dalilnya. Orang-orang Kamu yang hanya mempunyai disuruh opini. menutup rambut. Di mana Nutup leher, dalilnya, Bang Juma? Nutup dada. Mana dalilmu? Mana dalilmu? Bang Juma, come on. Di mana Mana disuruh dalilmu? menutupi Mana rambut dalilmu? kepala seperti yang saya Mana lakukan? mana Come on dalil? dong. Mana dalil? Ayo dong, Bang Juma. Mana dalil? Nah, Bang Juma nggak berani Mana dalil? kan? Nggak bisa, nggak ada, nunjukin, nggak ada kan? dalil. Al-Quran Tuh kan, surah makanya Al-Ahzab Bang Juma itu hanya ngomong besar aja, isinya An-Nur, nggak ada. An-Nur ayat 31. Wanita diperintahkan menutup auratnya. Baca semua, Oke? baca semua. Wanita disuruh diperintahkan menutup auratnya. Baca semua Sudah saya dulu, Bang. tunjukkan. Sekarang giliranmu Spill di tunjukkan layar, kepada Bang. saya. Mana baca semua dalil dulu, Bang. Saya kitabmu baca di sini. diperintahkan menutupi Saya lehermu? baca di sini, Mana Bang. dalil? Ayo, An-Nur 31. Dalil. Silakan baca dulu, Bang. Dalil, coba. Anda saya turunkan. Kalau Anda tidak bisa membaca, memberikan tunjukkan Mana dalil, dalilnya, saya Bang? turunkan. Aduh. Ayo, Justru abang yang teman-teman tidak bisa sekalian. menunjukkan. Saya turunkan Anda. Kenapa? Anda tidak bisa menunjukkan dalil di mana di Kristen diperintahkan menutup leher, menutup buah dadanya. Ada? Nggak ada. Cuman diperintahkan tudung rambut. Rambut doang, Mikana. Rambutmu doang kamu harus tutupin. Untuk menutupi lehermu mana dalilnya?
Nutupi buah dadamu mana dalilnya? Uang Tuhanmu aja tidak menutup dada, bahkan hanya menggunakan sempak. Kau sosokan menggunakan apa yang ada di Islam. Sementara ayat lain diterangkan dalam surah An-Nur ayat 31 yang tadi yang saya katakan samamu. Wanita Islam diperintahkan menutup aurat. Mana perintahnya nutup aurat di agamamu? Ada? Nggak ada. Nggak ada perintah nutup aurat. Kamu diperintahkan cuma menggunakan tudung menutup rambut. Kau tutup rambut itu pakai helm udah cukup, Mikana. Kau tutup rambutmu dengan celana dalammu di atas sini sekian, seluas ini udah cukup, Mikana. Tidak ada itu. Bahkan patung Maria saja orang Yahudi nggak ada itu pakai hijab kayak kau itu, nggak ada. Ya, nggak ada itu. Kamu kalau ingin tampil seperti apa yang diperintahkan di agamamu, kenapa kau tidak ikuti dalil 1 Korintus 14 yang kumaksud nomor 34, bahwa perempuan dilarang berbicara di depan jemaat? Kenapa kau jadi pengkhotbah? Kenapa kau jadi penceramah? Kenapa kau jadi pengkhotbah di dalam gereja? Kenapa kau terangkat jadi pendeta sekarang? Kenapa kau lakukan hal yang menggunakan ketudung, melebih-lebihkan seperti umat Islam, sementara larangan berbicara di depan jemaat kamu tidak ikutin, kamu nggak turutin? Kamu nggak malu? Hah? Nggak malu kau? Di agamamu tidak ada perintah perempuan untuk menggunakan penutup leher, penutup dada, bahkan kelamin pun tidak ada perintahnya untuk kau tutupi kan dalam kitabmu? Nggak ada perintahnya, nggak ada. Ayo, malu kan kau? Malu. Hidupnya sudah seperti Islam, pakai hijab. Anda membawa, ketika dalil Anda tunjukkan orang yang menggunakan cadar, itu disunahkan. Tapi yang pasti mereka disuruh untuk menutupi seluruh tubuhnya. Itu sunnah. Mata sunnah diperlihatkan, wajahnya juga disunahkan, kemudian menggunakan hijab, menggunakan cadar. Ayo, malu kau kan? Coba, saudara-saudara Kristen lihatlah itu. Lihatlah pemakan babi tadi. Lihat. Cuma diperintahkan tudung. Tudung itu nutup rambut doang. Nih, saya tunjukkan. Ya, cuma ditutup begini nah. Ini namanya tudung, Mikana. Ini tudung. Ini yang ada dalam kitabmu. Ini tudung namanya. Aku contohkan ya tudungnya. Tunggu sabar. Nih ku ajarin, Mikana. Nih, ini yang disebut tudung, Mikana. Nih, ini tudung, Mikana. Ini namanya tudung. Paham? Nih, ini tudung, Mikana ini. Bahkan kau pakai payung pun itu namanya tudung. Ini tudung, Mikana. Bukan menutup diri begini. Itu muslimah yang begitu. Ada nggak perintahnya di dalam kitabmu untuk menutup lehermu, menutup buah dadamu, menutup kelaminmu? Ada dalam kitabmu? Ya nggak ada. Nggak ada dalam kitabmu seperti itu. Kau bikin-bikin sendiri. Betul, kau pakai helm saja tuh, Mikana, itu udah cukup. Dan kalau kamu ingin sekali mentaati perintah dalam Bibelmu, 1 Korintus 14:34, perempuan dilarang berbicara di depan, di tengah-tengah jemaat. Terus kenapa kau sekarang bicara seperti pendeta, seperti pengkhotbah? Dalam pertemuan-pertemuan jemaat, perempuan tidak dibolehkan untuk berbicara. Mereka harus mendukkan diri seperti yang dikatakan oleh hukum Taurat 1 Korintus 14:34. Kenapa kau tidak praktekkan itu? Harusnya kau diam-diam. Tapi setiap hari kau berarti kau tidak mendengarkan dan tidak menjalankan kitabmu. Tapi giliran niru-niru Islam kau lakukan. Gak malu kau? Gak malu? Apa karena kalau kau pakai tudung aja kelihatan mukamu kotak 4? Hah? Mukamu kotak?
seperti mukanya anak Batak. Tapi kalau kau pakai hijab, dikikis gini siri. Tuh. Supaya kau tidak hadiahnya. Gak bisa Mikana, tidak ada perintah menutup leher. Dia langsung umroh. Iyalah, Wow. yang kalah. Al-Quran surah An-Nur, Al-Ahzab sudah kujelaskan samamu. Oke? Sudah kujelaskan samamu. Tapi kamu tidak bisa mendengar. Kamu hanya ingin diketahui bahwa kamu adalah Kristiani banget. Kau gabungkan antara Tuhannya Yahudi dengan Tuhanmu. Yahweh Yesuh Masya. Tipuan apa lagi yang ingin kau lakukan Mikana? Mikana. Gak malu kau Mikana? Tidak, apalagi yang mau kau tiru Mika Cerot. Ibunya Tuhanmu saja cuma pakai tudung, kau pula pakai hijab. Nih Mika Cerot nih. Ini tudung yang di dalam kitabmu ini nih. Pakai hijab kau, alamak. Betul-betul kau penipu kayak Paulus kau memang. Kau perhatikan ajaran Paulus. Nih, nah ini ibunya Tuhanmu sama anaknya nih. Ketahuan Mikana, Mika Cerot. Mika Cerot, Mika Cerit. Nih Tuhanmu nih. Kau cari penyakit kan? Kau datang ke sini, Mika Cerot nih. Gara-gara patung begini kan sampai siapa itu yang di Medan ditangkap tuh, Ratu Entok kan. Nah ini sekarang kebenarannya nih, patung juga nih. Nih ibunya Tuhanmu tuh, lehernya kelihatan tuh, lengannya kelihatan. Mika Cerot paling bisa. Lu mau nyamain diri lu dengan muslim, ya nggak bisa dong. Kau pemakan babi kok, niru-niru Islam. Nih ini aslinya nih. Kau mau tipu-tipu penampilanmu kayak begitu, pret. Jatuh cinta rupanya kau dengan Islam. Mantap kali nih. Keren kali. Ini ibunya Tuhanmu Mika Cerot nih. Ini pakai tudung, kau itu pakai hijab. Kebablasan kau itu. So paten, so cantik. Nih. Semuanya begini, pakai tudung. Nggak ada itu pakai hijab. Malu kau kan? Malu. Aku tampilkan semua fotonya ibunya Tuhan kau. Ini ibu Tuhan. Oke, pakai tudung. Masolang generasi. Wah, parah. Ini pakai tudung semua ini. Ini. Mama pakai tudung. Ibunya Tuhan kau. Masa kau nggak mau niru ini ibu Tuhanmu? Nih tudung nih. Nih Mika Cerot. Nih Mika Cerot pakai tudung. Jangan kau pakai hijab. Nih. Mika Cerot. Kau pandai-pandai memang, kau penipu memang kau. Ya nggak apa-apa sih, karena kau ikuti ajaran Paulus, nyamar kan gitu. Agama yang suka nyamar kan gitu, sesuai dengan ajaran Paulus. Nih terakhir nih. Ibu Tuhannya Mikana pakai tudung. Nih Mikano. Nih. Ini Mikano. Sadar-sadarlah kau Mikano. Kau dilarang berbicara di depan jemaat Mikano. 1 Korintus 14:34. Itu nggak boleh kau berbicara depan umum. Kau harusnya ikut itu. Jangan kau ikuti wanita muslim. Aduh, parah. Kau
kau sedang mempraktekkan kemudian ajaran Paulus 1 Korintus 18. Boleh dengan cara menipu, boleh dengan cara berpura-pura, boleh dengan cara mengelabui. Demi Yesus, aku tetap bersuka cita jika kau mengajarkan Yesus baik dengan cara mengelabui, dengan cara berpura-pura. Aku Paulus tetap bersuka cita.